Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Arif, NIM 23201184 dari Institut Asia Teknologi dan Institut Teknologi Bisnis Asia Malang. Saya berjurusan di Teknik Informatika, kelas karyawan. Dan pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yaitu membuat use case diagram. Untuk use case diagram yang akan saya buat adalah use case diagram terkait aplikasi perpustakaan. Di aplikasi nanti akan ada 3 aktor yang meliputi pengunjung, lalu petugas, dan yang terakhir adalah pemilik atau ketua dari perpustakaan. Baik, langsung saja saya buat. Di sini awal saya akan landscape-kan terlebih dahulu supaya lebih lebar. Lalu saya akan mengubah isinya di sini menjadi warna latar. Saya ubah di sini menjadi warna misalkan biru supaya kelihatan seperti ini. Lalu isinya saya hilangkan supaya lebih enak dilihat. Kalau misalkan saya ubah jadi warna putih, oke, biar kelihatan. Nah, mula-mula di sini saya akan membuat satu aktor, atau saya mau persegi dulu sebagai judulnya. Di sini saya isi menjadi untuk ininya misalkan use case aplikasi perpustakaan. Oke, ini siap-siap. Ini gaya budget 1, fontnya Helvetica, warna putih, ya udah ini aja. Lalu ininya pakai gak pakai garis, jadi lalu sketsa nggak perlu, hanya ini aja. Baik, saya isi nama saya dulu, Ahmad Fauzan Arif. Ini saya isi jadi Helvetica, fontnya lalu saya tambahkan link saya. Baik, langsung saja ke prosesnya. Untuk aktor yang awal saya akan masukkan aktor ini. Bentar, untuk sketsanya, gayanya biar saya ubah dulu sketsanya. Saya masukkan ini garis warna hitam. Nah, ini aktornya yang awal. Aktor awal adalah pengunjung ya. Ini saya tambahkan teks pengunjung ya, atau user baru. Ini teksnya saya beri warna hitam. Nah, lalu setelah ada pengunjung, maka pengunjung ini akan bisa memproses beberapa hal. Nah, ini saya tarik garis sini ke sini. Ini warna gayanya warna hitam. Nah, lalu di sini ada ellipse, isinya dia bisa mencari buku, jadi pencarian buku. Saya inikan dulu supaya berarti. Setelah pencarian buku, saya mau satu lagi. Dia awal akan bisa mencari buku, lalu bisa melihat buku, istilahnya melihat detail dari buku, mulai dari detail yang tidak nampak di bagian list biasanya. Nah, ini saya sambungkan ke sini, dia bisa melihat buku,
Lalu saya copy lagi, Ctrl C Ctrl V, ini saya sambungkan ke sini. Lalu ini setelah dia melihat, dia bisa mendaftar. Jadi istilahnya pengunjung ini role masih belum bisa mengapa-ngapain, jadi hanya bisa melihat, mencari buku, dan dia harus daftar anggota terlebih dahulu supaya bisa mengakses proses peminjaman buku ya, proses transaksi. Nah, setelah itu saya akan membuat satu aktor lagi, yaitu aktor anggota ya. Jadi di sini ada, sorry maaf, nah, di sini garisnya sangat warna hitam. Nah, saya copy saja dari sini pengunjung. Setelah pengunjung ada anggota ya, anggota atau member lah istilahnya. Nah, anggota di sini bisa melakukan beberapa hal. Anggota ini juga terikat dengan ini si pengunjung. Maka di sini saya akan tarik garis dari anggota ke pengunjung. Garisnya saya berwarna hitam ya, maaf. Nah, dari anggota akan terhubung ke pengunjung. Lalu anggota bisa melakukan apa saja. Di sini saya akan copy saja biar cepat. Yang pertama, dia bisa meminjam buku pastinya. Lalu setelah meminjam buku, dia bisa ngapain lagi? Bisa mengembalikan. Pasti bisa minjam, harus bisa mengembalikan buku ya. Oke, sip. Nah, lalu satu proses lagi, yaitu memperpanjang peminjaman. Jadi kalau misalkan dia bukunya sudah selesai, tenggatnya misalkan 1 minggu, tapi bukunya misalkan belum selesai dibaca, dia bisa memperpanjang buku tersebut agar dia bisa membaca itu lagi supaya materinya selesai semua lah intinya ya. Oke, setelah memperpanjang peminjaman, nah proses peminjaman dan mengembalikan ini harus ada ketentuannya ya. Jadi maka di sini saya akan tambahkan elemen, yaitu saya akan cari include. Nah, saya taruh di sini. Sini saya ubah jadi warna hitam dulu. Nah, include warna font saya ubah jadi hitam. Di sini dia menginclude ke suatu case namanya login, supaya istilahnya teratur ya untuk prosesnya ya, tidak sembarangan untuk proses meminjam buku. Jadi ada proses login terlebih dahulu. Baik, jadi untuk anggota dan pengunjung sudah selesai role-nya. Jadi bukan role, untuk tugas-tugasnya ya terkait hak akses yang nanti akan mereka dapatkan. Setelah itu saya akan membuat satu aktor lagi, yaitu aktor si pengelola. Dan pengelola sih, petugas ya. Nah, oke, sini saya akan coba taruh sini lah. Saya akan tambahkan teks dia sebagai petugas. Nah, petugas nanti bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya copy aja dulu. Petugas bisa melakukan yang pertama, olah data anggota. Ya, jadi dia bisa melihat anggotanya siapa saja di sistem aplikasi tersebut. Lalu case yang kedua adalah olah data buku.
Artinya dia bisa melihat buku-buku yang tersedia di perpus saat ini ya di sistem itu. Jadi di sistem dan di perpus harus ada kesamaan. Jadi buku bisa diolah data buku. Setelah olah data buku, langsung ada lagi transaksi peminjaman. Ini main utama dari fungsi peminjaman perpustakaan adalah transaksi ketika peminjaman. Oke, transaksi peminjaman. Setelah itu ada lagi use case yang namanya laporan peminjaman. Jadi bisa melihat laporan peminjaman mahasiswa bulan ini berapa mahasiswa yang meminjam buku. Lalu misalkan laporan buku apa saja yang sering dipinjam dan buku yang kurang sering dipinjam. Artinya bukunya yang kurang diminati oleh mahasiswa. Yang terakhir ada laporan pengembalian. Bisa jadi ada orang meminjam, ada mahasiswa meminjam tapi tidak bisa mengembalikan ya. Misalkan pengembalian dia telat atau dia kena denda, nah nanti akan masuk ke laporan pengembalian. Nah ini sama halnya dengan proses ini ya, include dari si anggota, maka di sini kita tambahkan lagi Ctrl C, Ctrl V, kita taruh sini, maka kita tarik garis semua dari sini, ini juga sama kayak gini. Nah saya akan copy lagi, tarik ke sini, yang nyambung sini bisa. Oke, lalu saya tarik lagi ke sini. Dia ke login dan yang terakhir dia ke sini, laporan pengembalian akan ke login lagi. Nah setelah itu laporan peminjaman ini akan saya tambahkan garis kembali ya. Di sini saya tambahkan garis saya ganti warna hitam. Lalu di sini dia bukan dia sih, ada aktor baru yang terlibat, yaitu aktor si, misalkan saya mau si hak akses paling tertinggi di universitas, yaitu rektor atau kepala perpus. Nah ini fleksibel lah, bisa rektor atau bisa kepala perpus. Dia bisa mengapain? Dia bisa melihat laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Jadi nggak mungkin rektor juga bisa mengakses data buku macam-macam, karena yang bisa mengakses adalah si petugas. Dan sedangkan untuk rektor hanya bisa melihat report dari sistem itu, di report laporan peminjaman, report laporan pengembalian. Oke, ini saya mau rapikan dulu ya, supaya lebih enak dilihat. Biar jadi satu halaman. Bentrok.
sambungkan ke sini. Saya sambungkan ke sini, dan ini saya sambungkan ke sini. Lalu ini juga sama, saya sambungkan ke sini. Ini saya sambungkan ke sini. Include yang ini ke sini. Ini udah. Dan ini juga saya sip. Oke, saya coba rapikan lagi. Oke, jadi kasusnya sudah selesai untuk use case aplikasi perpustakaan. Jadi jika saya baca lagi, untuk awal-awal sebagai pengunjung dia hanya bisa mencari buku terlebih dahulu, lalu melihat buku dan mendaftar menjadi anggota. Setelah itu, jika dia mendaftar menjadi anggota, dia bisa melakukan proses meminjam buku, lalu bisa juga mengembalikan buku dan memperpanjang permintaan. Bukan memperpanjang permintaan, tapi memperpanjang peminjaman. Lalu di sini dia include ke use case login, artinya harus login ke aplikasi terlebih dahulu. Lalu aktor yang ketiga adalah petugas. Jadi petugas nanti bisa mengolah data anggota, mengolah data buku, mengolah transaksi peminjaman, mengolah laporan peminjaman, dan mengolah laporan pengembalian. Lalu dia juga sama, include ke use case login. Dan ada satu aktor lagi yang terakhir adalah rektor atau kepala perpustakaan, bebas rektor atau kepala perpus. Nanti dia bisa melihat laporan peminjaman dan laporan pengembalian dari aplikasi perpustakaan atau peminjaman perpustakaan. Saya lihat dulu. Baik, itu untuk tugas UTS saya dari tugas desain rekayasa perangkat lunak untuk pembuatan use case diagram. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.